Pemirsa, berkat kerja keras menjadi petugas pengangkut sampah rumah tangga dan menabung sejak tahun 1986, seorang lansia di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah naik haji tahun ini bersama dengan istrinya. Berkat kerja keras menjadi petugas pengangkut sampah rumah tangga, pasangan lansia di Desa Glagah Hombo, Kelurahan Ngampin, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Legiman dan Baniah istrinya bisa berangkat haji tahun ini. Meski Legiman hanya berprofesi sebagai petugas pengangkut sampah, namun berkat keuletannya menabung sejak tahun 1986 silam, membuat mimpi besar Legiman dan istri tercapai. Setelah melalui proses panjang, keduanya yang telah mendaftar haji sejak tahun 2012 tersebut akhirnya bisa menjadi calon jemaah haji tahun ini. Di tahun 1986. Nabung ya? Kita nabungnya per hari Rp1.000. Yang kita sisakan yang buat apa-apa, buat persediaan itu. Rencana mau ibadah haji. Terus daftar tahun berapa, Bapak? Tahun 2012. Bersama ratusan calon jemaah haji lainnya, Legiman dan istri siap menjalani ibadah haji ke Tanah Suci Mekah pada musim haji tahun ini. Meski begitu, Legiman masih terus menekuni profesinya sebagai pengangkut sampah dari 50 rumah yang ada di lingkungan Patoman Ambarawa. Dari Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh hari ini memberangkatkan ratusan petugas haji yang akan bertugas di Tanah Suci selama 70 hari. Pelepasan petugas diawali dengan apel di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Dan pemirsa, informasi ini menutup iNews Prime hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Sesaat lagi, rekan saya Reni Arumsari akan hadir dalam program iNews Malam. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh memberangkatkan sebanyak 389 petugas haji untuk bertugas melayani jemaah calon haji di kota Madinah, Arab Saudi. Sebelum diberangkatkan, apel pelepasan petugas digelar di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Rangkaian apel pelepasan meliputi arahan dari Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh hingga prosesi mencium bendera merah putih yang dilakukan satu persatu oleh petugas haji. Ratusan petugas haji terpilih ini berasal dari berbagai instansi, mulai dari kepolisian, TNI, Kementerian Agama, hingga instansi lainnya. Para petugas haji akan ditempatkan di bandara dan kota Madinah selama kurang lebih 70 hari. Saat ini kita berangkatkan 342, ya, dan itu mereka akan bertugas di bandara Madinah ya, untuk menyambut jamaah haji Indonesia dan juga tentu di Dakar Madinah, di hotel-hotel di sekitar Markaziyah di Madinah gitu. Jadi ini keberangkatan kelompok pertama. Silakan masing-masing di depan mobil masing-masing koordinator. Masa yang tergabung dalam Garda Muda Anwa Sultra berupaya mendobrak pintu gerbang kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Senin siang. Sejumlah peserta aksi bahkan mencoba merangsek masuk dengan memanjat pintu gerbang kejaksaan. Aksi memanas karena massa emosi. Tidak ada satupun perwakilan kejaksaan yang menemui peserta aksi. Bahkan pintu gerbang ditutup rapat. Dalam unjuk rasa ini, massa mendesak Kejati Sultra segera melakukan penetapan tersangka terhadap Komisaris Perusahaan Tambang Nikel PT Lau Agung Mining
dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dan korupsi tambang nikel di Blok Mandiodo, Kabupaten Konawe Utara, yang merugikan negara hingga 5,7 triliun rupiah. Sejumlah perwakilan aksi akhirnya diizinkan masuk ke dalam kantor Kejati Sultra. Ketegangan pun sempat terjadi saat proses dialog antara perwakilan aksi dan penyidik kejaksaan. Tidak bisa langsung dengan penting untuk kita tersangka. Oke, sekarang tahapan selanjutnya apa? Sekarang proses Jakarta semua Penyidik kejaksaan pun memastikan proses hukum dugaan tindak pidana pencucian uang dan korupsi tambang nikel terus diusut dan sudah masuk tahap penyidikan. Itu sudah naik ke tahap penyidikan. Nah, sebelumnya sudah tahap persidangan sekarang. Yang itu Windu Aji dengan Glenn yang merupakan rentetannya. Untuk Tanlepin sudah dalam penyidikan. Sekarang tim penyidiknya sedang melakukan pemeriksaan di Jakarta. Setelah tercapainya kesepakatan antara pengunjuk rasa dan penyidik Kejati Sultra, massa akhirnya membubarkan diri. Namun mereka berjanji akan kembali berunjuk rasa jika tuntutannya tak dipenuhi. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Asdar Zula, iNews melaporkan.